Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman mata kuliah mikrobiologi pangan. Mohon maaf kita untuk kegiatan kuliah pengganti pada hari Jumat ini masih menggunakan sistem asinkronus ya, jadi tidak langsung seperti itu. Jadi ini adalah video yang saya buat di jam yang berbeda pada hari yang sama ya, setelah saya pagi tadi itu memberikan informasi kepada Komting atau PJ mata kuliah bahwa hari ini ada bentrokan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kelanjutan ya. Jadi setelah kita kemarin belajar tentang foodborne disease, kita belajar tentang prinsip fermentasi bahan pangan. Nah, di materi kali ini, prinsip fermentasi bahan pangan itu nanti akan kita bagi menjadi dua pertemuan. Yang pertama kita prinsip dasar fermentasi bahan makanan. Kemudian untuk pertemuan yang ketujuh itu kita ke contoh-contohnya. Ya. Lanjut ke metabolisme mikrobia ya. Jadi mungkin teman-teman masih ingat untuk perkuliahan mikrobiologi ya, mikrobiologi dasar itu kita belajar tentang adanya metabolisme ya. Jadi yang namanya metabolisme itu kita bagi menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu adalah reaksi penguraian atau pemecahan bahan kompleks atau bahan yang sudah lengkap gitu ya, materinya kompleks menjadi bahan atau materi yang lebih sederhana. Nah, kemudian kebalikannya ada anabolisme, itu merupakan suatu reaksi yang menyusun atau membuat dari bahan yang sederhana menjadi bahan yang kompleks. Jadi mereka itu berkebalikan seperti itu. Nah, untuk katabolisme ini akan menghasilkan ATP, sedangkan kalau anabolisme itu dia butuh ATP. Ini definisinya ya, metabolisme adalah sejumlah reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup, dibagi menjadi dua fase, katabolisme dan anabolisme. Kemudian kegiatan metabolisme meliputi proses perubahan yang dilakukan untuk sederetan reaksi enzim, jadi pasti melibatkan bahan yang kita sebut enzim ya. Nah, enzim ini untuk mempercepat laju reaksi-reaksi yang diperlukan pada tahapan tertentu. Jadi masing-masing tahapan itu membutuhkan proses pemercepatan yang nanti akan melibatkan enzim gitu. Kemudian ini anabolisme ya, itu adalah penyusunan senyawa kompleks sederhana ya. Penyusunan senyawa sederhana menjadi molekul kompleks atau senyawa kompleks ya. Anabolisme ini menggunakan energi cahaya dikenal dengan nama fotosintesis, sedangkan dengan energi kimia dikenal dengan nama kemosintesis. Kemudian ada yang kedua, ada katabolisme, reaksi pemecahan, penguraian atau pembongkaran senyawa yang lengkap kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme itu untuk menyediakan energi ya, tadi yang disebut kita sebagai ATP. Sedangkan untuk anabolisme itu justru dia membutuhkan ATP. Nah, ini ada metabolisme dibagi menjadi katabolisme dan anabolisme. Anabolisme tadi penyusunan ya, berdasarkan energinya maka kita bagi menjadi kemosintesis. Sintesis artinya adalah penyusunan, kemokimia. Jadi ini penyusunan dengan energi kimia, misalnya ini proses nitrifikasi ya, nitrifikasi ya, nanti melibatkan ada nitrobakter, kemudian ada nitrosomonas, nitrosococcus dan sebagainya untuk penghasilan sintesis protein. Kemudian ada fotosintesis, foto artinya cahaya, sintesis adalah penyusunan ya, nanti dibagi menjadi reaksi terang, reaksi gelap untuk pembentukan karbohidrat. Nah, karena kita sedang ngobrolin mikroorganisme, ini contohnya adalah bakteriopurpurin dan bakterioklorofil. Jadi ada dua jenis bakteri yang secara umum itu bisa melakukan fotosintesis ya, bakteri berwarna ungu dan bakteri berwarna hijau ya.
Nah, itu sedangkan kalau kita ngomongin cyanobacter ada lebih banyak lagi karena ada bakteri yang mempunyai pigmen klorofil ya, misalnya cyanobacter ya, bukan bakteri. Ada Anabaena, ada Nostoc, kemudian ada lain sebagainya. Kemudian untuk katabolisme ini adalah penguraian ya, nanti diuraikan dalam bentuk karbohidrat, protein ataupun lemak ya. Nah, untuk karbohidrat nanti bisa melalui reaksi aerob dan anaerob. Nah, kalau anaerob inilah yang nanti kita sebut sebagai proses fermentasi. Ya, seperti itu ya. Lanjut. Ini proses penghasilan energi oleh mikroorganisme ya. Yang pertama ada respirasi, merupakan proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen terakhir ya, atau kita sebut sebagai akseptor elektron terakhir ya. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi pada saat kita belajar tentang metabolisme ya, nanti ada apa? Gue dapat order dari teman nanti pagi, gue itu glikolisis, dapat order itu dekarboksilasi oksidatif, dari itu Daur Krebs, teman itu transfer elektron. Nanti VAGI-OE itu adalah akseptor elektronnya ya. Nanti NADH, nikotin amina adenina dinukleotida. Kemudian nanti VAGI itu flavin adenina dinukleotida atau FAD. Kemudian OE itu adalah O2 atau oksigen. Nah, jika tiga akseptor elektron ini ketambahan elektron atau ion hidrogen H+ ya, nanti jadi FADH, NADH, H2O seperti itu. Kemudian yang kedua ada respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas ya. Nah, pada proses ini senyawa yang seperti asam pirufat dan asetaldehid berfungsi sebagai akseptor elektron terakhir. Jadi di sini hanya terjadi tahapan glikolisis saja. Jadi selanjutnya itu kayak dekarboksilasi oksidatif, Daur Krebs dan lain seterusnya itu tidak terjadi ya, sehingga memang jika dirunut hasil energinya untuk anaerob itu hanya 2 ATP. Sedangkan aerob ini banyak ya, dia 38 ATP seperti itu. Ini fermentasi adalah pembebasan energi tanpa oksigen. Organisme anaerobik menghasilkan energi yaitu melalui reaksi yang disebut sebagai fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor elektron. Lalu kemudian ada fotosintesis, yaitu suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Kemudian selain tumbuhan, ini juga beberapa alga dan bakteri juga bisa melakukan fotosintesis ya. Nah, tadi ada cyanobacter sama bakteri hijau dan bakteri ungu ya, bakteri klorofil sama bakteri purpurin. Lanjut ke enzim ya. Jadi enzim itu adalah suatu protein yang dihasilkan oleh sel hidup. Kemudian enzim ini bekerja secara spesifik atau kita sebut secara khusus ya. Nah, dia itu ada sifatnya yaitu sebagai biokatalisator. Bio itu artinya hidup. Katalis itu mempercepat ya. Jadi ini adalah bahan yang bisa mempercepat suatu reaksi pada makhluk hidup ya, karena memang metabolisme itu terjadinya di sel yang hidup. Kemudian enzim ini bisa digunakan berulang kali, namun dia akan rusak oleh suhu tinggi ya, karena enzim ini terbuat dari protein. Maka jika terkena suhu tinggi, maka dia akan mengalami yang namanya denaturasi. Kemudian cara kerjanya dipengaruhi oleh pH. Nanti ada pH enzim, makanya di lambung sifatnya ada asam, di usus sifatnya basa, karena itu enzim yang bekerja berbeda ya. Kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit, jadi hanya sedikit yang diperlukan dan dapat bekerja secara bolak-balik atau reversible. Reversible itu adalah sifatnya, sedangkan arah kerjanya itu dia irreversible.
Faktor yang mempengaruhi enzim diantaranya adalah suhu atau temperatur ya. Jadi ada suhu dingin, biasanya enzim itu mengalami inaktivasi atau tidak aktif. Kemudian suhu optimumnya itu adalah suhu tubuh manusia ya, jadi sekitar 30 sampai 36. Sedangkan di suhu tinggi di atas 40 itu biasanya mengalami kerusakan berupa denaturasi. Kemudian ada pH, di mana pH tadi sudah kita jelaskan. Kemudian konsentrasi zat dan konsentrasi substrat ya. Semakin banyak substrat maka enzim akan bekerja semakin lambat, semakin sedikit begitu semakin cepat ya. Kemudian adanya zat penghambat atau kita sebut inhibitor. Nah, nanti ada pembagiannya, inhibitor spesifik, ada kompetitif, non kompetitif, dan hasil akhir. Kemudian mekanisme kerja enzim dapat dijelaskan menjadi dua ya, ada teori lock and key atau teori gembok dan anak kunci. Jadi satu enzim itu seperti suatu gembok, jadi dia berfungsi untuk substrat tertentu. Jadi ada gembok, ada kuncinya. Kemudian yang kedua adalah teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit ya. Teori induced fit ini, suatu enzim itu bisa berfungsi untuk membuka suatu substrat yang lain selama dia bisa ada elemen yang terinduksi atau ada sisi aktifnya yang bisa menginduksi. Ini adalah contoh mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi ya. Yang pertama ini adalah Rhizopus oryzae, ini untuk fermentasi tempe ya. Jadi kalau teman-teman ada tempe yang warnanya putih ya, kelamaan jika tidak digoreng, tidak dimakan, itu nanti akan muncul bercak-bercak hitam. Nah itu kalau kita lihat itu seperti ini ya. Jadi ini adalah bagian yang kita sebut sebagai sporangiosfor atau sporangium ya. Sporangiosfor atau tangkai spora. Ini adalah kotak sporanya yang isinya nanti adalah spora untuk reproduksinya. Lanjut yang kedua ada Lactobacillus, dari kata basil berarti dia berbentuk batang ya. Bulgaricus ini untuk fermentasi yogurt. Lalu yang ketiga ada Acetobacter silinum, ini untuk nata de coco. Kemudian ada kultur starter ya. Jadi definisinya adalah kultur starter adalah strain yang terseleksi, kemudian sifatnya adalah food grade mikroorganisme ya, yang diketahui mempunyai aktivitas metabolik dan sifat lain yang stabil untuk memproduksi produk fermentasi dengan karakter yang diinginkan ya. Jadi kultur starter ini bisa kita peroleh dari mana saja ya. Misalnya kalau tempe dan tape bisa kita peroleh dari ragi ya. Jadi kita bisa beli ragi. Sedangkan kalau mau bikin nata de coco itu ada kultur starternya sendiri ya. Saya pernah mencoba dan beli di Tokopedia, itu dijual bebas. Ada yang namanya starter nata de coco, tinggal kita ambil ya beberapa tetes dan kita masukkan ke dalam media yang sudah kita siapkan ya. Kalau nata de coco berarti dari air kelapa campur gula campur urea, tinggal kita tetes. Nah nanti dia akan menjadi nata de coco yang secara keseluruhan akan membentuk seperti itu. Jadi kultur starter itu istilahnya adalah bibit ya atau biangnya. Lanjut fungsi starter yang utama ini adalah produk susu ya, adalah memproduksi asam laktat dari gula susu atau laktosa. Kemudian membentuk flavor atau rasa ya, yang merupakan produk asam-asam organik, komponen karbonil, hasil hidrolisis bagian protein dan lemak. Kemudian kultur starter ini menghambat mikroorganisme yang tidak diinginkan. Jadi misalnya kalau kita tidak tanam itu starter, bisa jadi media itu akan ditumbuhi oleh senyawa pengkontam ya, misalnya E. coli, Aspergillus dan sebagainya. Nah, apabila kita kasih starter, yang tumbuh adalah starter kita, karena kan kita kasih konsentrasi yang lebih tinggi ya, karena kan itu bukan kontam, tapi kita sengaja masukkan, berarti kita kasihnya lebih tinggi seperti itu. Kemudian memperbaiki tekstur produk fermentasi seperti viskositas atau kekentalan, kekompakan, serta memberikan kontribusi sebagai produk makanan fungsional dengan penggunaan dan penambahan mikroorganisme probiotik ya. Jadi ada sifat probiotiknya, misalnya kayak yogurt, kemudian ada keju, ada yang terbuat dari susu itu biasanya dia ada probiotik. Lalu ini beberapa syarat yang harus dimiliki pada kultur starter ya. Yang pertama,
Kultur starter itu wajib bebas dari adanya kontaminasi ya, jadi tidak boleh ada kontaminan di situ. Yang kemudian yang kedua, kultur starter itu harus mempunyai pertumbuhan yang cepat ya, supaya tidak kalah dari kontaminannya. Lalu yang ketiga, menghasilkan flavor yang khas ya, jadi ada aroma dan rasa yang khas dari kultur starter. Lanjut, ada tekstur dan bentuk yang bagus dan tahan terhadap bakteriofaga dan antibiotik. Jadi dia harus tahan dari senyawa bakteri lain yang nanti bisa menginfeksi atau menumbuhi media pertumbuhan. Kemudian bentuk-bentuk kultur starter ya, itu ada starter cair yang saya katakan tadi, yang di Tokopedia itu starternya cair, jadi ada botol tertentu yang isinya itu adalah cairan starter ya, kita teteskan, kita tuang. Lalu ada starter beku ya, starter beku itu yang dalam botol tapi kita bekukan, atau kering beku ya. Kalau kering beku itu jadi kayak diliofilisasi atau di apa ya namanya, dibekukan tapi bentuknya kayak es tapi kering ya. Jadi ada pengeringan beku, ada sendiri lagi. Untuk starter cair ini menggunakan bahan skim milk powder ya, yang bebas antibiotik. Jadi susu 10-12 gram di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius biasanya selama 15 menit. Lalu diinokulasi. Dari 10 mili ini kita masukkan 1 mili susu yang diinkubasi pada suhu 30 ya. Kemudian dibiarkan selama 3-4 jam, suhunya 42, lalu didinginkan dan disimpan selama 1 minggu pada suhu yang dingin. Itu menjadi kultur starter. Kemudian bisa juga menggunakan media cair susu litmus dengan komposisi sekian ya. Ini cara membuatnya, ini teknisnya. Kultur starter ini bisa tahan disimpan pada suhu dingin sampai 3 bulan, dan untuk pemakaiannya diperlukan reaktivasi setiap 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan itu harus diperbarui lagi kultur starternya. Kemudian untuk starter beku itu starter yogurt dapat juga dipreservasi menjadi bentuk beku dengan cara pembekuan sub-zero atau di bawah 80 derajat, di bawah 0 derajat sorry. Jadi suhunya itu bisa minus 30 sampai minus 80 ya. Kita ada kulkas khusus sampai minus 80, ada di lab kampus 3. Kemudian pembekuan dengan suhu sangat rendah atau ultra low temperature freezing, yaitu pada suhu minus 196 derajat. Kalau ini kita tidak punya. Kultur starter aktif dan segar diinokulasi ke dalam medium susu yang selanjutnya dibekukan pada suhu minus 30 sampai minus 40 derajat Celcius. Dilakukan untuk biang starter dan dapat disimpan beberapa bulan pada suhu minus 40 derajat Celcius. Kemudian untuk jenis kering beku atau freeze drying merupakan cara yang saat ini sering dipakai, dengan cara kultur starternya dikeringkan dalam kondisi beku atau sublimasi. Kemudian cara ini semakin meluas digunakan di industri karena yang ditingkatkan reliabilitas kulturnya dipreservasi atau disimpan ya. Jadi dengan metode freeze drying ini proses peremajaan atau penggantiannya itu relatif lebih bagus ya. Jadi dia tidak sesering starter cair tadi. Kemudian mempunyai viabilitas yang tinggi dan bisa bertahan lama saat penyimpanan. Kemudian manfaat kultur starter: mengurangi limbah organik dalam kolam atau tambak, menstabilkan tingkat kandungan oksigen terlarut dalam air, menghilangkan lapisan minyak di permukaan air, menekan pertumbuhan organisme patogen, mengurangi tingkat BOD dan COD, meningkatkan kecerahan air kolam atau tambak, mengurangi kebutuhan akan penggantian air kolam, mengurangi bau tanah atau lumpur, dan mengurangi tingkat kematian atau mempercepat masa panen. Kemudian kita lanjut ke fermentasi ya. Jadi menurut Suprihatin, fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme ya. Contohnya tempe, oncom, kecap, yogurt, dan bir ya, atau wine.
Kemudian untuk proses fermentasi dilihat dari pengoperasiannya, ada fermentasi media cair atau submerged fermentation. Contoh produknya adalah etanol, antibiotik, kultur starter, dekomposisi selulosa, pengolahan limbah cair, bir, wine. Kemudian ada fermentasi media padat, solid state fermentation. Produknya adalah tape, oncom. Saya yakin teman-teman sudah tahu lah ya untuk produk ini. Kemudian fermentasi media cair, ini adalah fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan yang bersangkutan ya, sel-sel yang dimaksud. Pada proses fermentasi cair ini bisa kita bedakan menjadi dua ya, ada fermentasi bawah permukaan atau submerged fermentation. Lalu yang kedua ada fermentasi permukaan atau surface, jadi ada di dalam air atau yang di permukaan air. Submerged fermentation atau pembuatan produk sel dengan memperbanyak mikroorganisme dan kultur sel dalam media nutrisi cair biasanya dioperasikan dengan cara yang steril. Misalnya kalau kita ini bisa pakai 3 cara ya, ada batch culture, continuous culture, feed batch culture. Ini adalah bioreaktor yang nanti dijelaskan di mikrobiologi industri ya, kita belum kuliah tentang bioreaktor isi-isinya apa saja. Bisa dibaca ya, di sini ada bagian namanya pengaduk, kemudian ada pemasukan air, pengeluaran gas, ya, impeller dan sebagainya. Kita jelaskan lebih lanjut. Lalu ada surface fermentation. Ini adalah metode yang tertua dan relatif sederhana dalam produksi ya. Jadi yang mempunyai rasa yang kompleks. Bahan bakunya biasanya adalah bakteri dan jamur ya. Misalnya adalah Aspergillus mukor. Kemudian ada fermentasi media padat atau solid state fermentation, merupakan proses fermentasi yang berlangsung dalam substrat yang tidak larut. Ini ada kelembapan ya, jadi dia mengandung air yang cukup meskipun tidak mengalir secara bebas. Substrat yang digunakan untuk media padat antara lain biji, kemudian kacang, kemudian gandum, lignit selulosa dan lain-lain. Ini adalah substrat mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi media padat ya. Jadi ada produksi jamur, kemudian ada keju, pencucian logam, enzim pengkomposan dan sebagainya. Ini referensi. Terima kasih. Kita lanjut ke kolom diskusi yang ada di lab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya itu ya.